Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya YouTuber Low Cost. Alhamdulillah hari ini kita sedang berada di Kabupaten Sampang. Kenapa kita ada di Kabupaten Sampang? Dikarenakan kita dapat undangan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sampang. Informasinya nih, di Kabupaten Sampang akan ada event atau ada acara. Dan kebetulan kami diundang untuk meliput kegiatan-kegiatan tentang kepariwisataan di Kabupaten Sampang. Nah, seperti apa keseruan YouTuber Low Cost di Kabupaten Sampang ini? Insya Allah kita akan tinggal di Kabupaten Sampang selama 4 hari. Stay tune, don't go anywhere, dan jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk channel ini. Terima kasih, ikuti keseruan kami selama 4 hari di Kabupaten Sampang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah YouTuber Low Cost hari ini sedang ada di gedung Bapeda Kabupaten Sampang. Nah, kebetulan kami YouTuber Low Cost diundang untuk menghadiri acara Sarasehan Dewi Cemara, yang artinya adalah desa wisata cerdas, mandiri, dan sejahtera. Nah, seperti apakah Sarasehan? Di gedung di atas nih sedang dilaksanakan rapat. Seperti apakah Sarasehan dan rapatnya? Bisnis, yang kedua adalah pariwisata, dan yang ketiga ekonomi kreatif. Ini saling terkait memang. Kenapa Pak Bupati di agrobisnis? Ya tentu saja karena 50% penduduk Sampang berada di sektor pertanian. Kenapa tidak? Jadi kalau dengan orangnya ini benar-benar xenofobik, ya. Kalau sama orang asing ini curigaan dan segala macam, agak sulit di sana. Belum lagi kemudian kalau dalam beberapa hal dia terlalu kolot gitu, kurang terbuka, wah ini bisa jadi sumber konflik. Sadar akan wisata seperti itu. Makanya Pak Bupati tadi sudah membahas tentang bagaimana caranya dan SDM itu nantinya dilibatkan seperti itu. Karena apa? SDM itu merupakan hal yang paling penting, Pak, seperti itu dalam pengelolaan desa wisata, terutama desa wisata yang berbasis masyarakat seperti itu. Jadi sangat penting sekali SDM ini. SDM sumber daya manusianya untuk meningkatkan kapasitasnya menjadi masyarakat yang sadar akan wisata. Karena dengan begitu nantinya akan banyak multiplier efek yang didapatkan oleh masyarakat lokal seperti itu. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat lokal. Seperti itu. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana caranya agar masyarakat itu sadar wisata? Kemudian berbicara masalah kearifan lokal, kalau misalnya nanti wisata itu akan masuk misalnya, kan berpikirnya masyarakat itu nantinya kearifan lokal yang ada di sini akan hilang. Bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya kalau kita membangun wisata, khususnya di Kabupaten Sampang, kearifan lokal ini akan tetap terjaga seperti itu. Kemudian yang terakhir, kira-kira formulasi yang sangat pas antara pemerintah, bagaimana caranya berkolaborasi nanti pemerintah sama pelaku wisata yang ada di bawah itu seperti apa, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Lokal tidak tergerus oleh ini. Yang kedua adalah bagaimana mengembangkan SDM ini sadar wisata. Jadi ada beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Pak Bupati nanti. Yang pertama tentu komunikasi terus-menerus dengan stakeholder wisata. Jadi forum-forum seperti ini saya mendorong untuk sering dilakukan dengan tokoh masyarakat, dengan biro travel, dengan pemuda-pemuda pelopor, ya kan, dengan kita punya waktu itu bentuk Sampang Kreatif. Ada jurnalis di situ, ada penulis di situ, ada budayawan di situ. Nah ini pemerintah harus sering ngobrol-ngobrol dengan mereka karena mereka lah stakeholder yang sebenarnya. Nah itu nanti akan terjadi harmoni yang dan juga terjadi improvement atau perbaikan terhadap kualitas SDM. Di mana-mana kesempatan ketika saya bertemu dengan OPD juga seluruh OPD
resourcesnya diarahkan ke yang paham, ya, yang paham. Banyak contoh-contoh orang yang semula menentang, kemudian menjadi melindungi karena tidak paham. Banyak contoh-contoh itu, ya. Oleh karena itu, bagaimana kita menggandeng teman-teman yang masih kontra itu menjadi pro terhadap pembangunan desa wisata. Kalau teman-teman sharing itu ada cita-cita tamunya datang ke desa wisata, mobilnya dicoret-coret, ya, pulang mobilnya rusak semua, ada yang mobilnya ditemposi. Jadi harus bijaksana kita, siapa itu pelakunya, kita beri pendekatan, ya, cultural approach isinya Pak Joko. Kalau perlu itu adalah religious approach, pendekatan keagamaan. Kita maklum karena mereka belum paham, ya, belum paham. Kalau di sini yang kuat adalah faktor agamanya, ya agamanya ini yang di pendekatan pariwisata dengan agama itu saling mendukung bersama, ya. Harus dipahami bahwasanya konsep pariwisata dan konsep silaturahim, ya. Berkunjung masyarakat lain ke tempat kita itu silaturahim konsepnya itu. Dan dalam agama itu dalilnya wajaltum subha wa qabarilah lita arofu. Ya, aku ciptakan kau berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling kenal mengenal, bukan saling musuh-musuhi. Ya. Nah, seperti itulah rapat atau sarasehan Dewi Cemara. Semoga pembicaraan dan pembahasan hari ini di ruang rapat tadi membawa dampak yang signifikan untuk Kabupaten Sampang, khususnya di dunia pariwisatanya. YouTuber Low Cost mendoakan yang terbaik untuk Kabupaten Sampang. Jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Jangan lupa tombol loncengnya. Di fancet, jangan cuma dipandangin. Dosa besar lu ya, dosa besar. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom.